Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Tidak lupa Bapak dalam kesempatan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pembelajaran ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghayati nilai-nilai positif dalam ibadah umrah. Ini menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan. Dalam kesempatan kali ini kita berbicara tentang ketentuan ibadah umrah. Apa itu ibadah umrah? Baik, kita jelaskan. Yang pertama atau A, pengertian umrah. Pengertian umrah secara bahasa adalah berkunjung. Nah, jadi pengertian umrah menurut bahasa adalah berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian umrah menurut istilah. Nah, jadi ya, umrah itu menurut bahasa artinya berkunjung, sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah untuk ya melaksanakan ya ibadah kepadanya dengan mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah juga disebut dengan haji kecil. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan umrah itu ya banyak rukun-rukunnya ya yang sama dengan ibadah haji. Hanya yang membedakan itu antara rukun haji dengan rukun umrah adalah wukuf di padang Arafah. Di dalam ibadah haji ada wukuf, sedangkan di dalam ibadah umrah tidak ada wukuf. Itu saja yang membedakan, sehingga ibadah umrah ini disebut dengan adalah haji kecil. Ibadah umrah juga adalah ibadah yang dapat menghapus kesalahan atau dosa-dosa kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu lil umrati kafaratun lama bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi ya, Bapak ulangi hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lama bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, umrah satu ke umrah yang lain dapat menghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada pahala ya yang lain bagi haji mabrur balasannya kecuali adalah surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Siswa sekalian yang berbahagia, ya itulah ya keutamaan
tentang ibadah umrah. Umrah dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu umrah wajib dan umrah sunnah. Nah, umrah wajib maksudnya adalah umrah yang orang pertama kali menginjakkan kaki ke tanah suci, ya, pertama kali ya bertemu atau mendatangi Baitullah. Nah, ini termasuk umrah wajib. Apakah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji atau hanya ibadah umrah saja? Nah, ibadah umrah yang sunnah adalah orang yang sudah pernah ya melaksanakan ibadah umrah atau berkaitan dengan ibadah haji atau hanya umrah saja. Artinya yang sudah kesekian kalinya atau yang kedua kalinya itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan yang pertama hukumnya adalah wajib. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, kemudian hukum melaksanakan umrah. Hukum melaksanakan umrah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama wajib bagi orang yang pertama kali menunaikan ibadah umrah, baik bersamaan dengan ibadah haji atau hanya beribadah umrah saja. Kemudian yang kedua sunnah bagi orang yang sudah pernah melaksanakan umrah, baik ketika bersamaan ibadah haji atau hanya ketika hanya beribadah umrah saja. Nah, jadi itu hukumnya. Kemudian yang ketiga, syarat ibadah umrah. Nah, syarat ibadah umrah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat wajib. Apa syarat wajibnya? Yang pertama Islam. Jadi Islam merupakan syarat wajib. Tidak ada agama selain Islam yang mewajibkan ya melaksanakan ibadah umrah. Jadi hanya Islam saja. Yang kedua balik. Nah, jadi balik itu syarat wajib. Ya, kalau belum balik, dia boleh saja umrah tapi tidak wajib. Nah, itu jadi kalau sudah balik, sudah usianya cukup, artinya tadi sudah ada tanda-tanda kebalikannya, perempuan itu haid, sedangkan laki-laki mimpi, itu sudah ya termasuk syarat wajib. Yang ketiga berakal sehat. Nah, jadi ya orang yang kurang ingatan atau orang yang istilahnya tadi mempunyai permasalahan tentang ingatannya itu tidak wajib. Nah, orang yang wajib yaitu orang yang akalnya sehat, waras ya itu. Kemudian yang keempat merdeka. Arti merdeka di sini tidak ada gangguan ya di dalam melaksanakannya. Baik ya keadaan negara yang sedang kacau atau sedang perang atau dia dikuasai oleh orang lain ya. Jadi itu bebas ya. Kemudian yang kelima adalah syarat wajibnya mampu. Arti mampu di sini adalah mempunyai biaya untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi mampu di sini duitnya cukup, fisiknya juga kuat, bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah. Nah, itu adalah merupakan syarat wajib. Kemudian yang kedua, ya kita lanjutkan syarat syah. Nah, syarat syah yang pertama Islam. Jadi Islam itu yang merupakan di syarat wajib ada, di syarat sah ada, yaitu artinya sah, diterima ya, diterima oleh Allah. Yang kedua balik. Nah, jadi ya kalau yang belum balik dia beribadah umrah boleh-boleh saja, tapi tidak sah hukumnya. Nah, kalau sudah balik artinya sah, bisa diterima ibadah umrahnya, mendapatkan nilai ibadah atau mendapatkan nilai pahala. Kalau anak-anak ya dia berangkat haji, berangkat umrah, gimana? Ya boleh-boleh saja, tetapi ya dia
tidak mempunyai kewajiban atau dia tidak mempunyai beban hukum, dia tidak melaksanakan atau tidak. Nah, lalu bagaimana mengenai nilai ibadahnya? Itu bisa diserahkan atau diperuntukkan kepada orang yang membawanya. Maka orang tuanya yang membawa atau keluarganya, maka ibadah umrahnya itu adalah untuk daripada orang yang mengajaknya atau membawanya ke sana. Kemudian yang ketiga, berakal. Ya, tentunya yang berakal di sini ya orangnya sudah ya mumayyiz. Nah, artinya tadi bisa membedakan baik atau tidak. Nah, itu berakal. Atau berakal di sini ya dia tidak mempunyai gangguan ya pemikiran, atau istilahnya tadi dia tidak mempunyai kurang ingatan. Jadi dia akalnya sehat, mampu berpikir yang baik. Kemudian yang keempat, merdeka. Nah, jadi ya merdeka adalah merupakan syarat sah. Arti merdeka tadi sudah jelas, adalah tidak mempunyai tekanan ya bagi orang yang melaksanakan. Baik tadi aman di dalam pelaksanaannya, berangkat dari tanah air menuju Arab Saudi, menuju Mekah, tidak ada yang mengganggu ya, negara dalam keadaan aman, tidak ada ya perperangan atau istilahnya tadi kekacauan, atau dia tidak dikuasai oleh kelompok atau dikuasai oleh orang lain. Nah, jadi inilah merupakan ya daripada syarat sah ibadah umrah. Baik ya, sebelum Bapak lanjutkan ya, ada pertanyaan? Kalau ada silahkan nanti kalian bertanya di timeline atau dikirim pertanyaan ke nomor WA Bapak. Baik ya, sebelum ya Bapak akhiri ya, Bapak tegaskan kembali, Bapak simpulkan kembali bahwa adalah ibadah umrah itu adalah ibadah yang tujuannya untuk mencari ridha Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan hukumnya adalah wajib bagi orang yang baru melaksanakan ibadah umrah dan sunnah bagi yang sudah melaksanakan ibadah umrah. Nah, ibadah umrah disebut juga dengan haji kecil. Kenapa? Karena rukun-rukun di dalam pelaksanaannya itu ya sama dengan ibadah haji, hanya membedakan itu satu rukun, yakni adalah rukunnya wukuf di padang Arafah, sedangkan yang lainnya sama ya. Nah, itu kesimpulan daripada pelaksanaan ibadah umrah atau ya kesimpulan daripada ibadah umrah. Baik ya, siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan ini ya soal esai ada 3 soal ya, silahkan kalian simak soalnya. Yang pertama, sebutkan pengertian umrah menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan hukum melaksanakan ibadah umrah. Dan yang ketiga, sebutkan syarat wajib dan syarat sah ibadah umrah. Jawaban ya kalian kirim nanti ke KI 3 ya, di kertas buku atau di lembaran, kalian silahkan upload ke KI 3. Baik, sampai di sini pertemuan kita dalam kesempatan ini ya, di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik ya, dan juga jangan lupa kalian ya di bulan Ramadan ini perbanyak amaliyah sunnah untuk menunjang ibadah puasa kalian, agar ibadah puasa kita mendapatkan nilai ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Dan jangan juga lupa kalian selalu belajar di rumah ya. Kenapa? Karena mustahil orang pintar itu tanpa belajar. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang selalu belajar. Bahkan belajar itu ya hukumnya wajib ya, dari buayan sampai ke liang lahat
Nabi kita menyuruh untuk belajar dan belajar. Bahkan ya, Al-Quran saja yang pertama diturunkan, ayat yang pertama saja diturunkan oleh Allah, kita disuruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Nah, jadi ayat yang pertama saja turun ya adalah perintah untuk belajar. Nah, demikian Bapak akhiri dalam pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.